Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Sisipor Raja Tanjung Pinang. Pada video ini kami akan melakukan bincang-bincang santai, yang mana saya sendiri adalah Andriana. Saya Sapridi. Saya Raffi Ardian. Baiklah, pada bincang-bincang santai ini kami akan melakukan pembicaraan mengenai studi lapangan kami yang kami laksanakan pada tanggal 11 Desember, yaitu di Jalan Merdeka. Iya, pada waktu itu kami melakukan studi lapangan dari pagi hari sampai ke sekitar jam 11 lah ya. Kami menyusuri Jalan Merdeka itu dari pos sampai ke pos polisi. Lumayan jauh juga tuh. Ya, dan lagi pun juga kita bisa melihat situasi dan kondisi tadi daerah tersebut. Apakah mungkin kita terlalu pagi, nampaknya sepi di daerah itu atau gimana ya kan? Betul. Sepertinya pada hari itu hari Sabtu ya. Ya, Pak. Hari Sabtu itu sepertinya ya jam 8 pada waktu itu kita sudah di Jalan Merdeka ya. Kelihatannya aktivitas di sana pun baru dimulai. Masih sepi pada jam 9 ke atas lah baru mulai ramai. Ya, dan lagi pun juga kita lihat juga mungkin kita ada mungkin salah satu ya, mungkin kita turun ya, kita bertanya kepada yang pertama itu pada Satpam Bank ya kalau nggak salah ya. Iya, kita berbincang-bincang dengan Satpam Bank, kemudian kita ke toko sepatu ya, kemudian kita juga menyempatkan masuk ke kedai kopi ya. Dan yang paling tidak pernah kita terpikirkan sampai tukang sol sepatu pun juga kita tanyakan. Yang parkir dan lagi penjual batu. Dan lagi pun juga mungkin banyak keluhan kesah juga dari mereka mungkin yang kita dapatkan juga kan dari kita studi lapangan ini. Memang pada waktu itu kita mendapat banyak masukan ya dari kawan-kawan yang berada di sana ya. Cukup banyak, terutama mengenai situasi perekonomian atau usaha mereka pada saat ini lah ya. Dan juga pun ya nampaknya biasanya Kota Lama itu menjadi pusat perbelanjaan ya, mungkin dari luar kota atau mungkin dari negara tetangga itu pun nampaknya sudah kurang ya karena di pemberlakuan PPKM tadi karena adanya wabah tadi yang buat menurun omsetnya kan. Betul, karena pelabuhannya tutup. Benar. Selain itu sepertinya kalau kita simak kemarin mereka juga sudah merasakan penurunan itu dari sebelum COVID sebenarnya, dari istilahnya semenjak Tanjung Pinang ini sudah berkembang menjadi luas dan pusat-pusat perekonomian sudah berpindah ke tempat lain ya, seperti Batu 9, Batu 8 atas. Itu sudah mulai merasakan tidak seramai dulu seperti itu kan. Ya, itu memang juga, dan lagi pun juga mungkin pusat kota tadi benar kan memang udah terpindah ke Batu 9 tadi, dan lagi pun mungkin di Batu 9 pun mungkin barang-barangnya pun sama juga mungkin ya seperti sama yang di Kota Lama, mungkin hanya harganya saja mungkin agak berbeda ya sedikit lah ya mungkin menurut kita dari turun lapangan, dari menurut mereka semua omongan tadi. Ya, dan dari hasil kemarin itu juga kita bisa dapat informasi bahwa dalam beberapa waktu ini cukup banyak toko yang tutup di Jalan Merdeka itu, 10, mungkin lebih dari 10 lah ya jumlah toko yang sudah tutup itu. Bahkan toko yang kita masuk itu yang Mona Lisa yang dulu yang nomor 1 tuh kan, udah mau belum tikar. Benar.
dan toko sepatunya pun sudah sepi pembeli seperti itu. Iya. Dan Dan- lagi pun juga sudah ada juga satu faktor lagi yang mungkin dengan penjualan online tadi. Nah, benar. Mereka juga menyampaikan Kalah saing itu. jadinya. Ya, kalah saing. Dari harga. Walaupun sepengetahuan kita lah ya, kualitas Kualitas, barang yang dijual bagusan. di Jalan Merdeka itu bisa dibilang yang Kualitasnya terbaik mantap lah ya, ya. paling terbaik. Beda katanya sama yang online, dan itu bisa kita lihat sendiri lah secara kasat Benar. mata lah di toko-toko tersebut. Kemudian selain itu kita juga pada waktu itu sempat juga berbincang-bincang dengan orang-orang yang kaki lima ya, Iya, kaki lima. jelas tuh kaki lima memang Ah. itu. Makanya tadi kan kita bilang kita nggak terpikirkan akan berbicara dengan mereka. Selain toko-toko ya, kita juga bersembang juga sama mereka. Ngeleseh. Iya, ngeleseh. Ya iyalah mau nggak mau kita Sama penjahit sepatu, sama Tukang parkir. tukang parkir, sama tukang jual batu, cincin, ya. Tukang cincin, tukang sepuh gitu. Dan saya penasaran, rupanya ada komunitas kecil di sana yang kayaknya membuat suatu ekosistem seperti itu saya lihat. Mereka sangat kompak. Ya, yang saya amati itu penjual batu cincin dan tukang sepuh itulah. Sampai besoknya saya kembali lagi ke sana. Oh ya, Saya Bang kan kembali. turun lapangan lagi kan. Betul. berarti ibaratnya masih belum puas Saya ya. merasa penasaran. Jadi besoknya saya kembali lagi ke sana, saya malah berlepak dengan mereka gitu. Gitu. Saya lihat sendiri bagaimana mereka tuh saling support seperti itu kan. Saling bantu-membantu lah berbagi ya. rezeki seperti itu, berbagi rezeki mereka itu. Nggak saling bersaing gitu lah ya Bang. Tidak, mereka tak saling bersaing. Mungkin 5 atau 6 lapak lah yang batu cincin dan satu sepuh pun itu. juga yang lebih menarik lagi yang kita bertanya dengan soal sepatu, tapi Jawabannya paling beda. menurut dia paling beda kan. Ya benar, tapi sepertinya apa yang dia jelaskan pun masuk akal ya. Yang model-model kaki lima begitu tuh tidak terlalu merasa terimbas kata dia. Ya, Beda sama ya yang mungkin besar gitu. salah satunya Nggak bayar mungkin pajak. dari faktor tadi benar kata Adriana bilang dia tidak bayar pajak atau apa. Kalau untuk pertokoan kan otomatis dia ada pajaknya. Benar. Selain itu juga mereka ada selalu langganan gitu ya, yang selalu mencari mereka gitu. Untuk keperluan itulah, untuk keperluan batu cincin, untuk keperluan sesuatu itu gitu. Dan Mereka seperti sudah ada orang yang kalau mau ke Jalan Merdeka gitu. Dan lagi pun walaupun orang itu pun jauh karena hasil kualitas kerjanya bagus pasti dicari orang. Itu tadi hasil kualitasnya bagus dicari orang gitu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, saya kan merasa penasaran nih sampai besok saya datang lagi gitu. Jadi saya tuh sempat menyepuh gitulah. Saya punya korpri lah gitu. Oh, pantasan turun lagi sekali mencari informasi nih. Sekalian ngobrol-ngobrol lagi. Sekalian ada juga yang saya berikan sama mereka gitu lah. Dan saya nengok memang kualitasnya lumayan. Mereka membuatnya mungkin memang tuh niat lah gitu. Walaupun kaki lima tapi kerjanya serius gitu. Hasilnya bagus gitu. Dan kalau kita menyinggung sedikit untuk ke pemerintahannya, mungkin kemarin kan kalau nggak salah itu ada pemerintah kota ya dengan gerakan gerobak pasar itu. Tapi Iya. gimana ya itu lanjutannya? Makanya selama ini mungkin pemerintah sudah sebelumnya lah ya sudah pernah berusaha untuk mencari jalan agar kota lama ini bisa hidup kembali, tapi ya mungkin karena COVID juga Jadi nggak konsisten atau masih belum jadi prioritas atau seperti bagaimana. Jadi nanti dari hasil kita podcast ini maksud saya hasil kita turun lapangan kemarin tuh kita akan menuangkan dalam bentuk tulisan, artikel. Itu mungkin di dalam artikel yang akan kami buat nanti itu lebih komplit isinya. Mungkin ada sarannya, ada apanya semua di situ jadi ya. podcast ini gambaran lah seperti itu. gambar hasil dari yang kita turun lapangan. Apa yang kami buat kemarin. Untuk artikel kita buat. Ya, Jadi mungkin juga di sini harapan kita sebagai mahasiswa, mungkin kita ada harapan di situ untuk kota lama ini gimana? Mungkin menurut Pak Sapridi dulu lah. Oh ya, selain apa kita lihat-lihat kemarin, kita juga mendapat masukan dari kawan-kawan di sana.
masukan dari mereka, dan selain mereka menceritakan mengenai apa yang mereka alami sekarang, situasinya seperti bagaimana, mereka juga mengharap gitu pemerintah kita berbuat sesuatu gitu untuk kedepannya. Mereka punya harapan gitu. Nanti akan kita buat di dalam tulisan kita nanti. Iya, ya lah bener lah. Berarti mungkin kita tuangkan sedetail-detailnya ya di dalam artikel nanti ya. Iya. Jadi untuk saat ini kenapa kami agak lambat membuat podcast ini? Mungkin kami masih mencari informasi lain, menambah data, gitu, Ya mungkin melakukan riset tulisan-tulisan. ya mungkin Bapak turun sekali lagi, bukan sekalian mau ngopi dulu atau macam mana? Ini saya buka kartu nih. Pada hari Minggunya saya turun lagi. Hari Senin atau Selasa tuh saya turun lagi tuh. Hari Ya, Selasa. benar. Saya ke kedai kopi pagi sore. Saya dalam 1-2 malam itu saya terpikir, saya juga harus dapat masukan dari pemerintah nih, gitu. Saya harus dapat masukan dari perpanjangan tangan juga, RT RW maksud saya. RT RW, kemudian dari pihak kelurahan juga saya pengen dapat informasi gitu, dapat masukan. Dan kebetulan mungkin langkah saya pada hari itu lagi bagus. Pada hari Selasa itu saya berpakaian biasa seperti itu. Saya berhasil ketemu sekaligus di tempat rumah Pak RW seperti itu. Pak RW itu rumahnya di kedai kopi pagi sore. Jadi saya ke sana dan berjanji dengan orang kelurahan. Dan akhirnya saya ketemu semua di sana. Saya ketemu dengan Pak RW, saya ketemu dengan Bu RT di situ. Kemudian Bu RT juga yang di daerah lain, tapi di pasar juga. Kemudian kasih kelurahan ada 2 orang. Jadi dapat saya mencari berbincang-bincang di situ. Dan dapat masukan juga sebagai tambahan itu. Mungkin Rapi ada informasi tambahan mungkin dari pekerjaan-pekerjaan artikel yang dibuat. Ya mungkin dari penulisan artikel yang Rapi buat ini mungkin hanya lebih mengarah untuk membangkitkan Kota Lama kembali lagi seperti sedia kala itu tadi. Benar. Mungkin ini Adriana juga ada mungkin lagi. Kalau menurut saya dari artikel itu kan isinya tuh mengenai kita di lapangan itu kan, bagaimana keluh-keluhnya dari penjual-penjual. Nah, nanti dituangkan di artikel itu untuk solusi-solusinya gimana. Iya, benar. Sama. Nanti lebih kurang artikel yang kita buat ini kita harap bisa dibaca lah oleh pihak yang berkompeten. Mudah-mudahan juga gitu. membantu kan. Ya, siapa tahu masukan itu bisa diterima, gitu kan, dan ada kelanjutannya dari pihak pemangku keputusan seperti itu untuk penanganan. Dan di sini pun juga kita hanya sebagai media atau perantara untuk memberitahukan kondisi apa semua di lapangan yang kita turun itu kan. Jadi apa yang kami lihat, apa yang kami rasa, kemudian apa yang masyarakat sampaikan, itulah yang kami terima pada waktu itu dan akan kami buat artikel. Apa yang kita lihat kita tulis. Iya, benar. Kita tuangkan dalam tulisan. Kita tuangkan dalam tulisan, kita beri masukan, kita kasih saran, dan mudah-mudahan bisa dibaca oleh pihak yang berkompeten. Mungkin untuk podcast kita hari ini ya mungkin sampai di sini aja dulu lah. Mungkin seperti ini, mungkin akan lebih detailnya kita tuangkan di artikel kita. Tapi kan pribadi masing-masing kan. Iya, betul. Tapi setidaknya dari 3 orang ini mungkin bisalah lahir sebuah tulisan yang bisa diperhatikan oleh pihak-pihak yang berwenang. Ya iyalah, tapi kalau untuk tulisan untuk mengarang atau apa seperti itu ya mungkin jatuhnya ke perempuan ya, atau Adriana mungkin yang luar biasa mungkin tulisannya lagi. Semoga saja ya. Jadi saya rasa itu dulu informasi yang bisa kita sampaikan ya di podcast kita kali ini. Semoga terlebih terkurang bisa diterima. Ya. Baiklah, kami akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.